Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu butir Pancasila dari sila kedua, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah salah satu butir dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan mencakup sikap menghargai, menghormati, dan membela hak asasi manusia, serta mengembangkan kerjasama dan toleransi antar sesama manusia. Topik pembahasan yang akan saya bahas terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep kemanusiaan dalam Islam. Yang kedua, contoh-contoh pelanggaran nilai kemanusiaan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga, pentingnya pendidikan nilai-nilai kemanusiaan bagi generasi muda, khususnya siswa. Yang keempat, contoh praktik dan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pembahasan yang pertama yaitu konsep kemanusiaan dalam Islam. Semua manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki martabat dan harkat yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, atau golongan. Manusia bersumber dari satu leluhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam, nabi pertama kita. Sehingga tidak boleh seorang pun membuat klaim keistimewaan bangsanya, rasnya, bentuk fisiknya, asal daerahnya dibandingkan orang lain. Soal derajat kemanusiaan, Islam memberi kriteria khusus, yaitu takwa, ketakwaan. Artinya segenap prestise atau status sosial manusia diukur oleh dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga senada dengan seruan lain dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang saling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbagai bangsa dan suku, tujuannya hanya satu, untuk saling mengenal. Kita diajarkan untuk saling mengenal. Walaupun kita dari berbagai macam bangsa dan suku. Contoh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Terdapat banyak contoh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan: diskriminasi, rasisme, kekerasan, pelanggaran HAM, seperti itu. Diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, dan usia. Penyebab diskriminasi adalah prasangka, stereotip, atau pandangan seseorang yang bersifat negatif dan stigma sosial. Dampak diskriminasi yaitu menimbulkan rasa sakit, marah, rendah diri, stres, depresi, dan isolasi sosial terhadap korban. Solusinya untuk mencegah diskriminasi yaitu meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan dialog antar kelompok, menghapus hukum yang diskriminatif, dan memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban. Yang kedua, rasisme.
Rasisme itu salah satu bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit khususnya, suku, atau asal-usul seseorang. Penyebab rasisme adalah dari rasisme internal, interpersonal, institusional, dan sistemik. Dampaknya adalah menyebabkan penyiksaan, perilaku buruk, impunitas, yaitu tanpa hukuman, kebal terhadap hukum, konflik, kesenjangan, dan diskriminasi ganda bagi perempuan. Solusi untuk rasisme adalah mengubah sikap dan perilaku yang rasis, mempromosikan toleransi dan keragaman, mereformasi atau memperbaiki sistem dan struktur yang rasis, dan juga memberdayakan kelompok yang minoritas. Yang ketiga yaitu kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan cedera, sakit, atau bahkan kematian pada diri sendiri atau orang lain, baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi. Penyebabnya adalah faktor individu, dari diri sendiri, atau keluarga, masyarakat, dan budaya. Dampak dari kekerasan ini dapat menimbulkan trauma kepada korban, luka, penyakit, sampai cacat dan juga kematian, dan biaya sosial ekonomi yang tinggi. Solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan adalah mencegah faktor risiko, meningkatkan faktor pelindung, memberikan layanan kesehatan dan sosial, dan juga memberantas impunitas. Impunitas itu kebal hukum, tanpa hukuman. Jadi seorang pelaku yang tidak mendapat hukuman, seperti itu. Penting nih, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan bagi generasi muda, khususnya bagi siswa-siswa ya. Jadi kita harus menerapkan nilai kemanusiaan dalam diri siswa, seperti itu. Tujuan pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan adalah untuk membentuk karakter siswa yang menghargai, menghormati, menyayangi sesama manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, atau golongan. Juga meningkatkan kesadaran, toleransi, kerjasama, dan perdamaian antar manusia, serta mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan dan keseimbangan alam. Ini dia metode pembelajaran yang dapat kita gunakan, yaitu menggunakan bahan bacaan dan referensi yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan seperti buku, artikel, cerita, dan juga biografi. Kedua, mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti tentang HAM, hak asasi manusia, anti diskriminasi, dan juga anti kekerasan. Ketiga, mengunjungi tempat bersejarah dan monumen seperti yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan tentunya, seperti museum, makam, tugu. Nah, ini juga materi yang dapat kita sampaikan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila yaitu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Kedua, materi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu hak asasi manusia, persamaan derajat, persatuan dan kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam instrumen internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Perempuan. Contoh praktik dan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pihak pemerintah, pihak organisasi, pihak komunitas, maupun pihak individu. Ya, individu itu perorangan, jadi seseorang yang melakukan aksi kemanusiaan. Dalam pihak pemerintah dapat melakukan intervensi kemanusiaan dalam bentuk bantuan militer, bantuan medis, bantuan logistik, atau diplomatik kepada negara-negara yang mengalami krisis kemanusiaan seperti konflik, bencana,
atau wabah, contohnya wabah COVID-19 yang dulu. Contohnya adalah bantuan Indonesia kepada Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan negara-negara tetangga yang terdampak COVID-19. Dalam organisasi kemanusiaan baik lokal maupun internasional dapat melakukan advokasi, pendidikan, penelitian, dan pelayanan terkait dengan isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia, pengungsi, perempuan, dan anak. Contohnya adalah Palang Merah Indonesia atau kita kenal PMI, Lembaga Bantuan Hukum, Amnesty International, dan juga Human Rights Watch. Dalam komunitas kemanusiaan baik berbasis agama, etnis, suku, profesi, hobi, atau lainnya dapat melakukan kegiatan sosial kultural, ekonomi, atau lingkungan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Contohnya adalah aksi cepat tangkap, dompet duafa, rumah zakat, dan komunitas peduli sampah. Nah, dalam individu atau dalam diri seseorang kita dapat melakukan banyak hal. Individu kemanusiaan baik sebagai tokoh, aktivis, relawan, donatur, atau lainnya melakukan aksi-aksi kemanusiaan yang bersifat personal, spontan, kreatif, atau inspiratif yang mengajak ya. Contohnya adalah Raditya Dika yang menggalang dana untuk membantu pasien COVID-19. Terus juga ada Najwa Shihab yang mengampanyekan gerakan #bersama-lawan-COVID. Dan juga ada Dr. Tirta yang memberikan edukasi kesehatan. Nah, ini semua adalah contoh praktik dan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan 4 pokok pembahasan dalam butir Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.